Nah, sekarang mendudukkan puasa Arafah. Bagaimana puasa Arafah? Nabi sudah terbiasa berpuasa setiap tanggal 9 Zulhijjah. Jadi Nabi di Madinah itu tanggal 9 puasa. Nah, terjadilah beberapa tahun. Jadi keluarga dekat, sahabat sudah tahu benar bahwa Rasulullah berpuasa setiap tanggal 9 Zulhijjah. Tahun ke-10 Hijrah, Nabi kan menunaikan ibadah haji pertama dan terakhir, sehingga disebut haji wada. Kan pelajaran doa dari SD itu. Sampailah puncak haji. Puncak haji itu kan wukuf di Arafah. Puncak haji itu memang tak boleh diwakilkan. Kalau melontar saki awak boleh diwakilkan. Tapi kalau wukuf tidak. Walaupun badan sedang sakit, sangat kritis, meregang nyawa, tapi kan masih hidup, tetap dibawa ke Arafah dengan mobil perawatan. Walaupun agak 5 menit di Arafah, sudah dikembalikan ke rumah sakit. Nah, kalau umurnya panjang sampai di tanah air, secara adat dia boleh dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Hajinya sah karena dia ada wukuf di Arafah. Nah, kembali kepada suasana Rasulullah. Waktu itu kan lebih 1000-an ibadah umat Islam menunaikan ibadah haji. Satu sama lain ada bertanya-tanya, tapi tidak berani menanyakan langsung kepada Rasulullah. Izin ya Rasulullah, mau bertanya, apakah Nabi puasa hari ini? Ada caranya. Dihidangkan susu yang siap santap minum oleh keluarga Rasulullah. Diantarkan ke Rasulullah, diantarkan Rasul, ya Rasulullah, ini ada susu. Diterima oleh Rasulullah, terus Rasul minum. Begitu Rasulullah minum susu, terjawablah sudah bahwa Nabi tidak berpuasa. Padahal 9 Zulhijjah waktu itu sedang wukuf kan. Jadi puasa Nabi 9 Zulhijjah sekian tahun sebelumnya itu berturut-turut tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Bahkan Nabi sedang wukuf, dia tidak berpuasa. Jadi tidak disebut puasa sedang wukuf di Arafah. Itu poin pertama. Bahwa Rasulullah sudah terbiasa berpuasa setiap tanggal 9. Terus tanggal 9 itu pula jadwal wukuf di Arafah. Jadi bertepatan, sehingga populerlah puasa Arafah. Mudah menghafalnya. Kapan-kapan tanggalnya berpuasa di bulan Zulhijjah. Kan tidak semua orang punya kalender, punya catatan. Tidak semua orang bisa mengamati ukuran bulan. Jadi memudahkan bagaimana? Ingat saja orang wukuf di Arafah kan siarnya tinggi itu. Beberapa hari menjelang wukuf kan sudah tersebar, walaupun dari mulut ke mulut. Jadi orang tahu kapan orang wukuf di Arafah, ya di saat itu berpuasa, karena itu tanggal 9. Jadi puasa karena tanggal 9, bukan karena sedang wukuf di Arafah. Itu kenapa dinamakan puasa Arafah? Ya, inilah memudahkan pendidikan dalam Islam. Semuanya serba disingkat, tapi masuk. Maksudnya apa? Puasa tanggal 9 Zulhijjah bertepatan waktu orang wukuf di Arafah. Panjang benar kalimatnya. Kan wukuf itu tanggal 9, puasa itu tanggal 9, populerlah puasa Arafah. Logika berikutnya, kan kita ini ya dalam Al-Quran, afala taqilun, gunakanlah pemikiran. Bagaimana membuktikan bahwa kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah?
bukan karena sedang wukuf di Arafah. Tadi kan orang wukuf di Arafah. Jam berapa orang wukuf di Arafah? Jam 2 balik lewat sangene. Samulawa salat zuhur kan jam 2 balik lewat sangene. Lata gele matahari baru salat zuhur. Adi Arafah itu dulu. Wukuf dimulai jam 12 lewat sesuai waktu zuhur di sana. Kalau jam 2 balik lewat di Arafah, di Padang jam berapa? Jam 4 sore. Kalau puasa dipahami karena orang sedang wukuf di Arafah, siapa yang memulai puasa jam 4 sore? Lebih-lebih saudara kita yang di Maluku, Kota Sorong, umat Islam lah banyak di situ, di Irian Jaya. Orang wukuf di Arafah nyola jam 6 sore lewat dia sangene di motori tabandam lagi. Baka puasa. Kalau puasa karena orang sedang wukuf di Arafah. Itu yang aman itu memang karena tanggal 9 waktunya. Kini kok Allah takdirkan ndak sama tanggal 9 awak jo Arab Saudi do. Seputar itu ya jalan ceritanya, ndak bisa lagi diganggu-gugat dari segi ilmu hisab. Ilmu hisab itu kan Al-Quran. Ya dasarnya ini. Jadi yang jelas itu ya membuktikan bahwa bukan puasa karena orang sedang wukuf di Arafah. Poin pertamanya apa tadi? Nabi sabalun wukuf di Arafah lah biasa puasa di Madinah setiap tanggal 9 Zulhijjah. Ala di Arafah wala Nabi ada puasa. Memang disunahkan orang yang tidak wukuf berpuasa. Nah, orang yang sedang wukuf disunahkan ya makan minum supaya lebih bertenaga. Tentu pastilah hikmah. Kalau seandainya puasa lo lah sedang wukuf tu ya mungkin untuk badan diri awak kekuatannya yo dari pihak kami. Mungkin itu hikmahnya. Orang Arab sendiri yang tabaala daya tahan tubuhnya. Syukur awak di waktu wukuf tu syariatnya kita tidak berpuasa. Kalau kini kan wukuf di Arafah kan ya sana nasi makan cukup, lawaknya segar, sayur cukup, buah-buahan, batuka setiap hari kan, ia bana pasai. Tinggal lagi mensyukuri saja. Kalau zaman Nabi ya tapi tidur di bawah, unjuk dia sandang, makan minuman. Kalau kini kan tinggal makan saja. Di tenda masih dan seterusnya. Tapi itulah ya, namanya kemajuan ya harus ada. Tapi Nabi tidak berpuasa waktu wukuf. Terus perbandingan tadi, orang Sulawesi, orang wukuf di Arafah nyola jam 5 dia. Jam 5 sore bagi orang Sulawesi kan banyak di sana awak di Sulawesi itu. Bahkan nyoka puasa dia jam 5. Irian Jaya kan panjang pulaunya tuh. Separuh ke Indonesia, separuh lagi Papua Nugini ya. Itulah jam 7 malam dia tu. Lah, yo lah mereka di jam 7 lah. Lah taban 6 waktu hari orang baru wukuf di Arafah. Banyak kapuasa. Kalau disebabkan karena orang wukuf di Arafah. Cara berpikirnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, memang kalau dilihat, apalagi ya sekarang terbuka video-video, ada lembaga tertentu cukup terhormat resmi mengatakan ya hari tadi dia puasa Arafah, besoknya salat Idul Adha. Kita mungkin tidak mempermasalahkan itu, tapi saya ya paling tidak belajar sudah sejak tahun 89 lah ya. Terus aktif baik di tingkat nasional, kalau di Padangnya juga. Dan saya juga mengajar ilmu ini. Mudah-mudahan sedikit ya agak paham kenapa terjadi perbedaan, kenapa paling tidak menjawab pertanyaan tadi dulu. Mengapa pula Arab Saudi duluan? Apakah ada salah? Nah, bukan salah. Memang begitu. Dasarnya apa? Ayat. Pertama surat Al-Baqarah 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit.
katakanlah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jadi ukurannya bulan, hilal. Ayatnya jelas. Bicara dengan bulan dipertegas dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Bapak Ibu sudah hafal itu ya, surah Ar-Rahman. Ayat 5-nya asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi hitungan-hitungan tanggal satunya itu, batasnya itu sudah jelas. Nggak bisa lo pasuan awal Indonesia kok baru tanggal 29 itu hilal di bawah ufuk. Tuh tak mau tak mau besoknya tuh hari ke-32. Tapi bukan mau tuang rugi, tapi bagi Allah takdirkan tanggal 1 Zulhijjah itu duluan orang Arab Saudi. Waktu matahari terbenam hilal dia ufuknya. Itu hari 1 tanggal 1 hari Jumat. Di awal hari Jumat itu tanggal 30. Jadi asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari terbenam, bulannya muncul itu dengan perhitungan. Bihusban dimaknai perhitungan yang teliti. Tidak ada perbedaan pendapat dalam perhitungan baik NU, Muhammadiyah, Persis, Kemenak, BMKG, lembaga resmi lainnya, hitungannya jelas, tidak ada perbedaan. Nah, sehingga kan secara nasional penetapan 10 Zulhijjah antara ormas Islam, baik NU, Muhammadiyah dan lainnya, serta pemerintah tidak ada perbedaan. Hanya saja berbeda dengan Arab Saudi, kan ini jadi masalah. Kemudian firman Allah berikutnya, bahwa semuanya bisa ditetapkan dengan perhitungan. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menetapkan perhitungan. Mengapa kalender bisa ditetapkan? Mengapa jadwal salat bisa ditetapkan, bisa diprogram atau dicetak? Karena Allah beritahu kamu bisa menetapkan perhitungan. Jadi kita bisa buat kalender sekian tahun ke depan tuh agun wajahna. Beko api-api tahun apolai 2020 2 bulan menjelang itu cetak lo kalender. Kalau cetak lo 5 tahun ke depan itu tercampak sih. Artinya tahun-tahun berikutnya baik kalender Masehi maupun kalender Hijriah itu bisa dibuat tanpa melihat bulan karena bisa dihitung. Nah, sekira pengantarnya itulah Bapak Ibu. Kalau panjang-panjangnya kan untuk gubernurnya kan dulu dari mengapa Indonesia duluan, Arab Saudi duluan. Bagaimana pula dengan puasa Arafah?